Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan membuat video penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan NIM 2222081, program studi administrasi publik, ruangan reguler 2, semester 6. Baik, adapun materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu partisipasi masyarakat daerah, mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Adapun poin pertama yaitu definisi partisipasi masyarakat. SPHD tahun 1995 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan strategis, komunikasi, media pemecah publik, dan terapi sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif baik secara moral maupun material yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang di dalamnya menyangkut kepentingan individu. Terlihat jelas bahwa peran serta masyarakat menjadi demikian pentingnya di dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan, karena dengan dukungan masyarakat yang saling berinteraksi senantiasa memberikan harapan ke arah berhasilnya suatu kegiatan. Poin selanjutnya, tujuan dasar dari partisipasi masyarakat menurut Suratmo tahun 1995. Yang pertama yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang lebih baik dan tepat. Poin selanjutnya, elemen partisipasi yang harus dipenuhi masyarakat. SPHD menyatakan untuk mencapai sasaran tersebut terdapat 2 elemen partisipasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat, yakni adanya komunikasi 2 arah yang terus-menerus dan informasi yang berkenaan dengan proyek, program, dan kebijaksanaan yang disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal. Poin selanjutnya, dasar hukum partisipasi masyarakat. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 pasal undang-undang ini, yaitu pasal 2, 5, 6, dan 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi dan pendekatan antara top down atau atas bawah dan bottom up atau bawah atas yang lebih menekankan cara aspiratif dan partisipatif. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat peraturan perundang-undang lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Adapun poin selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat dalam peranannya menurut YADAP. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat atau warga. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Yang keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Poin selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan dan pelaksanaan harus melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini, pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan. Masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan direncanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider atau pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Poin selanjutnya, kegiatan partisipasi masyarakat. Beragam bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang berhasil diidentifikasi Dusseldorf tahun 1981. Yang pertama yaitu menjadi anggota kelompok masyarakat, yang kedua melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, yang ketiga melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, yang keempat menggerakkan sumber daya masyarakat, yang kelima mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yang keenam memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. Poin selanjutnya, bentuk partisipasi dalam perencanaan. Kedua hal tersebut, bentuk segi positif dari kegiatan partisipasi dalam perencanaan adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan yang direncanakan bersama. Sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama. Bentuk partisipasi, poin selanjutnya, bentuk partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah sebagian besar dari suatu program tentang penilaian kebutuhan dan perencanaan program telah selesai dikerjakan. Segi negatifnya adanya kecenderungan menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan, di mana warga masyarakat dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa timbulnya keinginan untuk mengatasi masalahnya. Poin selanjutnya, akibatnya warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program yang berakibat kegagalan dan seringkali tidak dapat dihindari. Poin selanjutnya, langkah untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Yang pertama, memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. Yang kedua, membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Contohnya merekrut relawan untuk tenaga medis, serta menjadi motivator bagi kelompok yang berisiko. Yang ketiga, penguatan jejaring struktur. Penguatan jejaring struktur merupakan gabungan struktur terkecil pemerintah seperti RT, RW, dusun, atau kampung yang bertujuan untuk memperkuat program desa siaga COVID. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai partisipasi masyarakat daerah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.